Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan, Shalom Alaikum, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari yang baru ini kita kembali rindu untuk menyambut firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari yang baru ini, dan kami sangat merindukan firman Tuhan sebagai roti kehidupan bagi kami, selaku umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Karena itu berfirmanlah, kami mau sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Marilah kembali kita akan belajar firman Tuhan. Dan terlebih dulu kita akan membaca kitab Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yakub. Supaya ia jangan memasuki keturunan Yusuf, bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini diserukan oleh Nabi Amos. Nabi Amos ini sebenarnya adalah peternak, pekerjaannya peternak. Dan sekaligus dia pemungut buah ara di hutan. Jadi dia itu petani sebenarnya. Ya. Tapi kemudian Tuhan memanggil dan memilih dia. Amos tinggal di tempat, di desa namanya Tekoa, itu berada kira-kira 16 km dari Yerusalem, sebelah selatan Yerusalem. Atau kira-kira 6 km dari Bethlehem, ya, selatannya Bethlehem. Nah, Amos ini tinggal di wilayah Yehuda, tetapi diutus Tuhan untuk memberitakan firman kepada wilayah kerajaan utara. Sebagaimana kita ketahui pada waktu itu, kerajaan Israel terbagi menjadi dua, kerajaan selatan, ya, itulah Yehuda, kerajaan utara, itulah 10 suku Israel. Pada waktu itu sebenarnya negara dalam situasi yang cukup makmur. Tetapi di sisi lain, secara rohani mereka bermasalah. Dan ini terbukti banyaknya ketidakadilan dan ketidakbenaran sudah menjadi hal yang umum sehari-hari. Dan ini mencerminkan bahwa sesungguhnya umat ini belum menjadi umat Tuhan yang benar. Apakah kehidupan keagamaan juga sudah tidak ada? Ada. Tetapi mereka menjadi umat Tuhan yang kompromistis. Dalam arti berhala-berhala Kanaan itu masuk menjadi bagian dari ibadah-ibadah mereka. Dan itu diletakkan di tempat namanya Betel, Gilgal, bahkan Beersheba. Itu sebabnya Nabi Amos diutus Tuhan untuk menyerukan
supaya umat ini hidup, maka tidak ada cara lain kecuali harus mencari Tuhan. Carilah aku, kata Tuhan, kamu hidup. Artinya kalau tidak cari Tuhan tidak akan hidup. Tuhan ingin menegaskan, jangan cari tempat, jangan cari Betel, cari Gilgal atau Berseba. Itu bicara tempat-tempat yang memang di masa lalu memiliki sejarah ya yang luar biasa dengan pernyataan-pernyataan Tuhan. Tapi itu sudah masa lalu. Dan kini Tuhan menegaskan, ya, carilah aku, kata Tuhan. Apalah artinya sebuah ibadah kalau tidak mengalami satu perjumpaan dengan Allah yang hidup? Maka ibadah itu akan menjadi sebuah rutinitas. Ibadah itu hanya bersifat agamis, yang hampa, yang sia-sia. Karena tidak sampai kepada bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mencari Tuhan? Pertama, mencari Tuhan melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan ini merupakan ungkapan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan yang diwahyukan kepada para nabinya untuk diberitakan. Ya. Nabi Musa menjelang akhir dari hidupnya memberi pesan-pesan penting kepada umat Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan 32 ayat 44 sampai 47. Nasihat Musa yang terakhir. Ayat 44, lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Pesan ini sangat penting, di mana Nabi Musa menekankan kepada umat Tuhan ketika itu, agar mereka memerintahkan kepada anak-anaknya untuk melakukan perintah Tuhan dengan setia, yaitu firman Tuhan. Perkataan-perkataan hukum Taurat, waktu itu yang sudah diwahyukan hukum Taurat. Ya. Dan dalam hal kita sekarang ini, firman Tuhan sudah komplit. Wahyu firman Tuhan komplit, yaitu Alkitab ini. 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, dan 27 kitab perjanjian baru. Ini wahyu Tuhan, yang di sana kita bisa mencari Tuhan, yaitu mencari kehendak daripada Tuhan. Maka Nabi Musa memesankan supaya perintah ini dilakukan oleh umat Tuhan dan anak-anaknya, keturunannya. Artinya tidak berhenti kepada generasi ketika itu, tapi harus dilanjutkan, diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Kenapa? Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Perkataan firman Tuhan ini bukan perkataan hampa, kosong. Apalagi omong kosong, tidak. Tapi firman Tuhan ada kuasa. Firman Tuhan ada kuasa di dalamnya untuk memberi kehidupan. Maka dikatakan
perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah, kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya, yaitu tanah perjanjian. Jadi rahasia hidupnya umat Tuhan adalah kalau mereka pegang perkataan firman Tuhan dan melakukannya secara berkesinambungan. Terus dari generasi kepada generasi. Itu sebabnya tidak heran kalau umat yang dipimpin oleh Nabi Musa ini tetap eksis sampai hari ini. Rahasianya karena mereka pegang firman Tuhan, pelihara firman Tuhan dan berupaya untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Jadi ini yang pertama yang penting, kita mencari Tuhan melalui firman-Nya supaya kita hidup. Adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri yang tegas mengatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti atau makanan jasmani, tetapi oleh firman yang dari mulut Allah. Ya, dalam hal ini firman yang diwahyukan, yaitu kitab suci. Di sini kita mendapatkan kehidupan. Kehidupan dalam arti yang utuh. Ya, baik jasmani terlebih-lebih rohani. Dan di era perjanjian baru, firman itu memang sudah datang sebagai manusia. Karena di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama di sana dikatakan, ya, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian pada ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di era perjanjian baru firman telah menjadi manusia di dalam diri pribadi Tuhan Yesus. Itu sebabnya adalah pribadi Yesus yang dengan tegas-tegas mengatakan bahwa beliau datang untuk memberi kehidupan. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri itu iblis, setan, roh jahat, datang hanya untuk mencuri kebenaran firman Tuhan dari kehidupan kita. Supaya kita kembali kosong dan hampa. Ya, kalau itu sudah dicuri, berikutnya iblis akan membunuh, menjadikan manusia itu mati rohaninya. Dan kemudian membawa kepada kebinasaan. Tapi lain dengan pribadi Yesus. Firman yang telah menjadi manusia. Beliau berfirman, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ini yang pertama. Baik firman yang tertulis, yaitu kitab suci, firman yang diwahyukan, maupun firman hayat, firman hidup, yaitu firman yang menjadi manusia di dalam diri pribadi Tuhan Yesus. Ini merupakan perkara penting yang memberi kehidupan. Maka mari kita mencari firman. Firman wahyu dan firman pribadi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang kedua, kalau kita ingin hidup, carilah aku. Bagaimana kita mencari Tuhan? Ya. Pemazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-27, Mazmur pasal yang ke-27 mengungkapkan
dengan sangat gamblang. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 8 berbunyi demikian. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Pemazmur ini rahasia hidupnya adalah mencari wajah Tuhan. Gimana mencari wajah Tuhan itu? Apa manusia bisa melihat wajah Tuhan? Allah itu roh. Tentu di sini maksudnya bukan wajah dalam arti fisik, tetapi wajah dalam arti kehadiran. Lalu bagaimana Tuhan hadir? Tuhan itu hanya sejauh doa. Kalau kita datang di dalam doa, apakah itu doa pribadi, apakah itu doa bersama-sama, memang Tuhan itu tidak jauh-jauh, hanya sejauh doa. Ya, itu sebabnya doa ini penting. Ya, jangan mengecilkan arti doa. Jangan baru berdoa kalau ada masalah. Tiap hari kita harus mencari wajah Tuhan. Baik secara pribadi maupun kolektif. Karena di situ Tuhan akan hadir. Dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mencari wajah Tuhan itu berarti mencari hadirat daripada Tuhan. Melalui doa secara pribadi, kita bisa mencari hadirat Tuhan. Terlebih-lebih dalam kebersamaan. Karena dikatakan 2-3 orang berimpun di dalam nama-Ku, yaitu nama Tuhan Yesus, aku ada di sama tengah. Ya. Dan ketika kita mencari melalui doa, dikatakan kalau ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, itu artinya berdoa, memohon. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Jadi betapa pentingnya mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Karena di situ kita bisa curhat kepada Tuhan. Mengungkapkan isi hati kita. Mengungkapkan rasa syukur kita. Hormat dan sesembahan kita. Dan Tuhan hadir di sama tengah pujian dan penyembahan umatnya. Sangat simpel kan? Tetapi masalahnya bukan sederhana seperti apa. Tapi mau nggak kita melakukannya? Banyak orang sudah rindu beribadah. Silakan datang di tengah minggu, hari Rebo, hari Jumat sama saja. Tiap hari pagi 4:30 sampai 5:30 di tempat ini, saudara akan bersama-sama kita mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dan di sini sebenarnya rahasia hidupnya orang Kristen. Rahasia hidup yang berkesinambungan. Itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita mau datang mencarinya. Pertama mencari melalui firman-Nya. Berikutnya kita mencari melalui doa-doa kita. Baik secara pribadi
maupun secara bersama-sama. Kalau ini kita lakukan, kita sudah memiliki rahasia hidup yang berkesinambungan di tengah-tengah krisis kehidupan di dunia ini. Ada jaminan pemeliharaan untuk orang Kristen itu tetap hidup. Bagaimana cara Tuhan memelihara? Seringkali di luar kemampuan olah pikir kita. Di masa yang lalu banyak bukti-bukti konkret bagaimana Tuhan memelihara umatnya, bagaimana Tuhan memelihara hambanya. Umat Tuhan di padang gurun dipelihara dengan mana? Yang rutin tiap pagi turun dari sorga. Menjadi bahan makanan yang bergizi tinggi. Nabi Elia di tengah paceklik yang begitu dahsyat. Dipelihara di tepi sungai Kerit. Burung gagak tiap hari mengirim roti dan daging kepada Elia. Dan ketika sungai itu kering, Nabi Elia disuruh pergi ke Sarfat oleh Tuhan. Dan di sana datang ke rumah seorang ibu janda yang miskin. Tetapi karena janda miskin ini dengar-dengaran kepada permintaan Nabi Elia, maka bukan saja Nabi Elia dipelihara Tuhan, tapi janda miskin ini juga dipelihara Tuhan. Ada begitu banyak cara Tuhan memelihara. Tapi yang penting rahasia untuk kita hidup adalah seperti seruan Nabi Amos. Carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita renungkan firman ini dan mari kita kembali datang dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami aturkan kehadirat Allah kami, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah sesembahan yang Maha Kudus, yang demikian peduli dan memperhatikan umatnya. Terlebih-lebih kami selaku umat ketebusan, kami percaya kalau kami dengan tekun dan setia mencari Engkau, kami akan hidup. Berkati anak-anakmu semua, supaya mereka hidup Tuhan. Hidup jasmani, hidup rohani, segenap roh, jiwa, dan tubuhnya semua hidup adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon doa ini, saudara angkat tangan dan tadakan ke atas, serta terimalah rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria dari sorga untuk menyambut gerejanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.